Alhamdulillah dengan Allah pada sore hari ini kita dikumpulkan di tempat yang sudah hari ini dalam rangka tinggal kelima atau sholat kelima para orang tua ini dengan pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren itu. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan oleh kepala madrasah bahwa yang membedakan antara pondok pesantren Ilmu Qur'an dan pondok-pondoknya lainnya semuanya dari 3 hal. Yang pertama, umumnya lembaga pendidikan berkonsentrasi pada pembangunan fisik, sehingga kita melihat pesantren-pesantren yang baru, gedungnya megah, sarananya mewah. Tentu kemegahan gedung dan kemewahan sarana itu kemudian juga berimbas kepada mereka yang akan bergabung menjadi keluarganya. Ilmu Qur'an bukan tidak memikirkan, tetapi tidak menjadikan fisik bangunan dan lokal menjadi garapan utama. Sebab apa? Terbukti bahwa fasilitas yang serba mewah itu belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal di dalam mengantarkan tujuan dan harapan Bapak Ibu yang punya putra. Bahkan kebiasaan hidup mewah yang diterima selama berada di pondok berimbas kurang baik pada kehidupan keluarga, terutama apalagi bagi keluarga yang tidak memiliki kemewahan sebagaimana yang ada di pondok pesantren. Kita tidak memandang bahwa harga murah itu murahan. Kalau kita survei ke lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang lain, itu biasanya ketika anak-anak akan masuk di sana tidak bertemu dengan guru-gurunya atau dengan pengasuhnya langsung, tetapi bertemu dengan orang-orang administrasi yang semua administrasi itu ada kosnya. Jadi tidak mengherankan umumnya pondok pesantren hari ini meniscayakan setiap orang santri untuk membawa finansial yang cukup besar, yang bagi saya sendiri mungkin memberatkan. Minimal itu 30-40 juta harus dibawa seperti barang bawaan ketika kita lamaran dengan kawin anak kita. Tapi apakah harga bahan bakar yang semahal itu menjamin bahwa para penumpangnya kemudian akan menikmati perjalanan? Tidak. Karena yang penting adalah bagaimana kendaraan itu sehat. Apapun bahan bakarnya, kendaraannya sehat, insya Allah kita sampai tujuan. Itu yang menjadi konsentrasi kami di sini. Apakah juga Ilmu Qur'an tidak bisa
melangkah seperti itu, insya Allah jalan saja ada. Tapi kenapa tidak ditempuh? Kita tidak punya waktu untuk memikirkan yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pondok pesantren Murmuro tidak memperlakukan anak-anak santrinya dan juga orang tuanya sebagai tamu dan orang lain yang ketika berada di sini akan diperlakukan juga seperti tamu dan orang lain. Semenjak ibu dan bapak menitipkan anak-anaknya di Murmuro, maka detik itu mereka adalah anak-anak saya, anak-anak kami. Jadi mereka yang meninggalkan rumahnya di daerah manapun, insya Allah ada rumah baru di sini yang tentu tidak senyaman yang ditinggalkan. Mereka yang harus meninggalkan ayahnya di kampungnya atau rumahnya, di sini ada ayahnya, saya dan guru-guru di samping saya dan lainnya. Mereka yang meninggalkan saudaranya, jangan khawatir, di sini ada saudaramu yang juga tidak kurang sayang, teman-temanmu sendiri. Dan mereka yang terpaksa harus tidak melihat ibu kandungnya di rumahnya, tidak usah khawatir. Di Murmuro tersedia juga ibu-ibu yang tidak kurang cantik dan ramah. Dan jika mereka meninggalkan hidangan santapan makan di rumahnya, tidak usah khawatir. Di Murmuro juga belum pernah ada riwayat kelaparan, bisa makan. Kalau begitu-begitu, maka kos biaya hidup di Murmuro tidak lebih tinggi daripada ketika mereka hidup di rumah masing-masing, bahkan bisa jadi lebih murah. Karena apa? Di sini ada larangan-larangan yang meniscayakan mengharuskan mereka hidup sederhana. Tidak boleh mewah, tidak boleh banyak jajan. Makanya nanti akan ada kebijakan bahwa anak-anak tidak boleh pegang uang, tidak boleh pegang uang. Semua uang hanya boleh dipegang oleh Umi atau timnya lewat rekeningnya, tidak boleh ke siapapun. Dan dijamin uang itu tidak akan dimakan walaupun Rp1.000. Tetapi semata-mata kami ingin melihat terus cara hidup anak-anak kita dalam kesederhanaan. Ini kalau anak-anak pegang uang, maka mereka akan menghadapi masalah lain. Ada pencurian, ada kemewahan. Padahal kemewahan itu sesuatu yang bisa membuat kita kewalahan. Kemudian yang ketiga, pondok pesantren Murmuro bukanlah pesantren yang luar biasa. Dalam ini bahwa anak-anak pulang dari sini langsung jadi ulama besar. Ini adalah pondok pesantren yang memberikan gosokan awal. Ibarat batu cincin, Bapak Ibu sudah menyerahkan ke tukang ukirnya di sini. Kami insya Allah dengan mesin ala kadarnya akan kami bentuk, akan kami gosok. Tapi bisa jadi nanti berkilaunya setelah bertemu dengan serbuk intan itu adalah ketika sudah berada di tengah masyarakat. Karena bagaimana lucunya, gosokan itu tidak di sini bisa jadi. Sekedar informasi awal bahwa di Pondok Pesantren Murmuro ada program tahfidzul Quran, yaitu menghafal Quran dengan target 6 tahun paling tidak mereka sudah hafal. Ada juga program yang kitab beberapa kitab wajib dihafal di luar kepala. Tidak usah dibayangkan betapa beratnya ada 6-7 kitab di luar kepala A sampai Z. Karena kami punya cara bagaimana cara masukkan obat ke dalam tubuh manusia. Kami punya alat infusnya. Kami punya alat suntikannya yang selama ini cukup efektif. Jadi anak-anak selama ada di sini tidak boleh berdebat, tidak boleh. Nanti berdebat itu ketika mereka sudah berada di perguruan tinggi. Mereka diajari ala kadar kultur,
tidak khutbah di sini, tidak ada masjid yang menyiapkan khotib di sini. Tapi ketika kembali ke kediaman masing-masing, boleh dicoba, insya Allah sekedar baca hamdalah saja mereka bisa. Dan paling tidak ketika mereka tamat dari umur ilmu-ilmu dasar agama sudah bisa dipakai dan sudah bisa dimanfaatkan untuk pulang anak-anak yang tidak pernah mondok. Bisa kali kita bersimak sedikit-sedikit. Adapun bahasa komunikasi memang masih belum full di sini, tetapi anak-anak diajari untuk berkomunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Inilah wajah Pulau. Semua anak-anak di sini adalah anak-anak kami. Maka keberhasilan dari pencetakan anak kita menjadi anak yang diharapkan bermanfaat dan soleh bagi kedua orang tuanya adalah melalui kerjasama antara rumah atau keluarga, pondok pesantren dan lingkungan. Maka Bapak Ibu, saya berharap bahwa ketiga ini dijalin kerjasama yang baru. Kita gotong anak kita, digotong oleh tiga kekuatan rumah, orang tua dan keluarga, kekuatan lingkungan masyarakat, dan kekuatan pondok pesantren. Jika tiga kekuatan ini digabungkan, diintegralkan, maka anak-anak kita akan berangkat setinggi apa yang kita inginkan. Sejauh-jauh orang tua pasti punya keinginan agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Soleh dan solihah bukan yang sering mengirimkan makanan nantinya. Soleh dan solihah bukan yang bisa menunjukkan kegagahan. Ingat, soleh dan solihah adalah anak-anak yang setiap harinya lisannya dibasahi oleh doa untuk ibu dan bapaknya. Ini yang akan kita tanamkan di sini. Sehingga di antara juga yang membedakan antara pondok pesantren Umul adalah di Umul anak-anak tidak dibenarkan memuliakan orang melebihi orang tuanya. Tidak boleh. Ketika di tempat lain orang harus sungkem dengan guru-gurunya, harus sungkem dengan kiai-kiainya. Di Umul bukan itu. Bagaimana anak-anak setelah berada di sini 1-2 hari kemudian memperlakukan orang tuanya melebihi hormat mereka kepada para rajanya. Itu yang kita tanamkan. Oleh karena itu tidak usah khawatir meninggalkan anak-anak di sini. Insya Allah kami akan berusaha agar mereka menjadi seperti yang Bapak Ibu harapkan. Semua peraturan yang dibuat di sini, mulai dari dicukur, digundul, dibotak, disetrap, dijemur, semuanya adalah dalam rangka memastikan bahwa batu-batu ini pada saatnya bisa menjadi batu cincin yang layak ditampilkan di tengah masyarakat, sekedar yang disesuaikan dengan usianya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon nanti dibaca, diikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Insya Allah kami akan bekerja semampu kami untuk mengantarkan mau kemana keinginan ibu bapak tentang anak-anaknya. Tetapi apabila ada ketentuan yang dilanggar, maka tentu tangan kami akan berlepas diri, karena sebenarnya langkah kami sudah lurus, jangan ada yang dibelokkan. Nanti ada beberapa hal yang mungkin diumumkan oleh pengurus. Nah, anak-anak sekalian, selamat datang kalian di Pondok Pesantren Umul. Inilah rumah kalian, dan orang-orang yang ada di samping kalian adalah saudara-saudara kalian, dan ini guru-gurumu adalah ayah dan ibu kalian semuanya. Biasanya yang kurang betah itu ibunya. Ini saya ingatkan, kalau ada ibu anak yang tidak rela melepaskan anaknya, maka anaknya tidak akan kuat lama di pondok. Kalau ada ibu yang tidak betah anaknya mondok, lebih baik coba dibalik, ibunya saja yang mondok. Bapak Ibu sekalian, ada 3 kelompok manusia yang para ulama punya tradisi mencium keningnya dan diminta doanya. Siapa mereka?
orang yang berangkat haji. Berangkatnya didoakan, pulangnya diminta mendoakan kita. Yang kedua, orang yang berangkat jihad. Ketika jihad didoakan semoga menang, pulang ke rumah kita minta doa ke dia. Dan yang ketiga adalah orang yang mencari ilmu. Ketika berangkat mencari ilmu, semua mendoakan. Tapi ketika anaknya pulang dari mencari ilmu, mustajab doanya, minta anakku yang berdoa untuk keluarga. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ketika ngirim anak ke pondok sudah menyiapkan orang-orang yang mustajab doa, orang-orang yang mujarab doa. Kenapa kita tidak berbahagia? Beruntunglah kita semua yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang tua yang sungguh-sungguh rela berjuang untuk anak-anaknya di pondok pesantren. Ketahuilah, jika Bapak Ibu punya bayangan agar supaya anaknya menjadi politikus, bukan di sini tempatnya. Jika Bapak Ibu membayangkan nanti anakku 10 tahun yang akan datang menjadi orang kaya, bukan juga di sini tempatnya. Jika Bapak Ibu membayangkan anaknya di PNS, bukan ini juga tempatnya. Tapi jika Bapak Ibu menginginkan anak-anaknya berakhlakul karimah, rajin beribadah, insya Allah mudah-mudahan umur tidak salah alamat. Saya kira itu saja. Itu ikrar penyerahannya sudah ada tanda tangan orang tua, kan itu yang penting nantinya. Selamat datang teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kalian dan menjadikan kalian anak-anak yang berguna, berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi nusa bangsa dan negara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima anak Bapak Ibu semua untuk menjadi anak kami di tempat ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.